Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Kami, delegasi dari Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Ponorogo, dalam kompetisi debat penegakan hukum pemilu kelima antar perguruan tinggi se-Indonesia tahun 2025. Perkenalkan, saya Eka Nanda Putri Ayuana. Saya Safundina Agustin Febi Kartika Putri. Dan saya Asri Alifatul Muhaidah. Di sini kami sebagai tim kontra yang akan memaparkan argumentasi dengan tajuk analisis kewenangan penyidikan Bawaslu dalam perspektif teori birokratik badan, tinjauan terhadap efektivitas dan rasionalitas kelembagaan. Hadirnya wacana perluasan kewenangan penyidikan bagi Bawaslu memang tampak menjanjikan dalam semangat menegakkan hukum pemilu yang cepat dan tuntas. Namun, di balik semangat itu tersembunyi satu persoalan dasar. Apakah lembaga pengawas pemilu memang layak memikul beban birokrasi penegakan hukum yang sejatinya berada di ranah aparat penyidik profesional? Melalui lensa teori birokratik badan, kami akan menunjukkan bahwa penambahan kewenangan justru berpotensi menciptakan tumpang tindih fungsi, inefisiensi kelembagaan, serta beban administratif yang berlebihan yang pada akhirnya tidak memperkuat, tetapi justru mengaburkan efektivitas penegakan hukum pemilu. Oleh karena itu, dalam forum ilmiah ini, kami berdiri tegas di posisi kontra, menolak pemberian kewenangan penyidikan kepada Bawaslu, bukan karena menolak semangat keadilan, tetapi demi menjaga rasionalitas kelembagaan dan efisiensi sistem hukum pemilu di Indonesia. Secara normatif, Bawaslu memiliki fungsi utama yakni sebagai lembaga pengawas penyelenggaraan pemilu yang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Hal ini dijelaskan dalam pasal 93 bahwasannya tugas utama Bawaslu adalah melakukan proses pengawasan dalam rangkaian pemilihan umum agar berjalan sesuai dengan konstitusi. Kemudian dalam pasal 94 mempertegas bahwasanya kewenangan Bawaslu hanyalah menerima laporan apabila ada pelanggaran dalam pemilihan umum, melakukan kajian awal, dan memberikan rekomendasi tindak lanjut kepada instansi yang berwenang. Instansi yang berwenang ini diatur dalam pasal 486 Undang-Undang Pemilu tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu atau Gakumdu yang terdiri dari 3 unsur, Bawaslu sebagai pengawas, kepolisian sebagai penyidik, dan kejaksaan sebagai penuntut. Artinya, fungsi dan juga wewenang Bawaslu hanya berperan sebagai lembaga pengawas dan melakukan rekomendasi, bukan sebagai penyidik. Jika dilihat melalui kacamata birokratik burden teori dari Herd dan Moynihan, memperluas kewenangan lembaga negara bukan hanya soal menambah kekuatan hukum, namun juga menambah beban birokrasi. Dan di titik inilah masalah muncul. Pertama, dari sisi learning cost, Bawaslu tidak dibentuk sebagai lembaga penyidik, SDM-nya tidak disiapkan untuk hukum acara pidana. Yang kedua, dari sisi compliance cost, menjalankan fungsi penyidikan berarti mengikuti seluruh prosedur hukum pidana yang kompleks tentunya, dari sisi penyusunan berkas, pengumpulan bukti, hingga pelaporan perkara. Ini bukan hanya hal rumit, namun juga berisiko tumpang tindih dengan kepolisian dan kejaksaan, lembaga yang memang memiliki otoritas dalam melakukan penyidikan. Yang ketiga, dari sisi psychological cost, tekanan psikologis aparatur Bawaslu akan meningkat, tanggung jawab hukum lebih besar, potensi tekanan politik juga lebih tinggi, bahkan bisa muncul kebingungan identitas, apakah mereka ini sebagai pengawas atau sebagai penyidik. Jadi, memperluas kewenangan penyidikan bukanlah solusi kekuatan, tapi justru jebakan administratif yang bisa memperlambat dan membebani kinerja pengawasan. Jalan yang lebih tepat di sini adalah memperkuat koordinasi antara lintas sektor, Bawaslu, dan lembaga penegak hukum lain yang ada dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu atau Gakumdu. Membangun sinergi yang solid antara fungsi pengawasan, penyelidikan, serta penegakan hukum. Dengan begitu, Bawaslu tetap fokus pada tugas utama, yaitu tugas sebagai pengawas pemilu, namun mampu berperan aktif dalam sistem hukum pemilu yang terpadu. Salam demokrasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.